Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Prisa Jessica dari kelompok 4, mata kuliah Information Visualization. Dengan teman-teman kelompok yaitu Theodore Keanu, Nicholas Hans, Valen Setiawan, Marvina Olivia. Kami akan mempresentasikan hasil proyek visualisasi kami. Pertama, saya akan memperlihatkan dashboard, average age of job title, dashboard average age by country, dashboard average age and gender by business unit. Pada sheet 1, terlihat tampilan bernama average age of job title. Graf tersebut menggambarkan rata-rata usia berdasarkan job title atau jenis pekerjaan. Pada sheet 1 ini, saya menggunakan graf horizontal bars, di mana graf tersebut cocok digunakan untuk melihat berapa usia rata-rata karyawan berdasarkan jenis pekerjaan. Kemudian, sheet 2, graph average age by country, di mana graf yang digunakan adalah graf highlight table. Graf tersebut dapat menjelaskan rata-rata usia berdasarkan country atau negara. Dalam hal ini, terdapat 3 negara, yaitu China, United States, and Brazil, dengan tampilan warna yang berbeda. Kemudian, untuk sheet 3, graph average age and gender by business unit. Graf tersebut dapat menggambarkan jumlah data yang dikategorikan berdasarkan business unit. Graf yang digunakan pada sheet 3 ini adalah pie chart. Business unit yang ada, misalnya corporate, manufacturing, research and development, specialty products. Demikian presentasi saya. Presentasi saya selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian kita lanjut ke dashboard yang berikutnya. Dashboard ini terdiri dari tiga macam graf ya. Graf pertama adalah average annual salary by job title. Graf kedua adalah bonus by job title. Dan graf ketiga adalah job title data count by country. Nah, pada dashboard ini, konsumen dapat memilih dari antara 4 pilihan ini, all country, Brazil, China, atau United States. Saya contohkan, apabila konsumen memilih Brazil, maka negara Brazil yang akan muncul. Ketiga graf ini akan berubah sesuai dengan negaranya. Saya memilih warna hijau untuk Brazil, merah untuk China, dan juga biru untuk United States sesuai dengan warna dasar pada bendera negaranya masing-masing. Nah, untuk graf ketiga, yaitu job title data count, konsumen dapat memilih pekerjaan mana yang ingin dicari menggunakan drop-down box ini, dan grafnya ini akan berganti sendiri sesuai dengan job title-nya. Dan apabila kita menghover ke maps-nya, sesuai Computer System Manager. Nah, kemudian untuk penjelasan grafnya, untuk graf yang pertama, yaitu average annual salary by job title, saya mengambil annual salary dari setiap job title dan juga dimasukkan rata-ratanya. Bisa dilihat apabila pada graf tidak terdapat
warna, misalnya pada sistem administrator tidak terdapat warna hijau, berarti tidak ada job tersebut di negara Brazil. Nah, kita dapat mengganti-ganti country-nya sesuai dengan country yang mana yang mau dipilih. Nah, kemudian untuk graf yang kedua adalah bonus by job title. Bonus tersebut maksudnya adalah bonus persentase dari annual salary. Nah, dapat dilihat bahwa job title-nya itu sebenarnya ada banyak, tetapi dalam dataset yang digunakan hanya beberapa yang mendapatkan bonus. Dan dari keseluruhannya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pekerjaan yang mendapatkan bonus. Konsumen dapat menghover kursornya ke salah satu lingkaran tersebut untuk melihat job title mana dan juga bonusnya berapa dalam persentase. Nah, misalnya ini Vice President bonusnya 36%, Direktur bonusnya 27%, dan Engineering Manager 2,52%. Kemudian untuk graf yang ketiga, saya menggunakan maps ini. Graf ketiga menjelaskan tentang jumlah pekerjaan, jumlah orang sesuai dengan pekerjaan di berbagai negara, di ketiga negara tersebut, yaitu United States, Brazil, dan China. Nah, konsumen dapat memilih job title-nya. Ya kan ada banyak nih. Kalau kita hover United States, nanti Network Administrator itu hanya ada di United States. Karena itu hanya US yang muncul saja. Kalau untuk yang lainnya, misalnya Development Engineer, semuanya ada. Begitu. Oke, masuk ke dashboard selanjutnya. Di sini ada job title, business unit, department dashboard. Untuk yang pertama, di sini ada count of job title by department. Untuk yang kedua ada count of job title by business unit. Dan yang ketiga adalah count of department by business unit. Untuk yang pertama, di count of job title by department di sini ada beberapa departemen yang diwakili oleh beberapa warna. Keterangan warnanya ada di sini. Kemudian di sini si konsumen dapat memilih departemen mana yang ingin ditampilkan. Seperti contohnya, jika konsumen memilih accounting, maka data yang akan tampil hanya yang accounting saja. Kemudian berikut juga dengan engineering. Nah, di sini akan menampilkan jumlah banyaknya data departemen pada suatu job title. Nah, jika ada warna departemen yang tidak ada di suatu job title, maka departemen tersebut tidak tersedia pada job title tersebut. Kemudian masuk ke yang kedua. Di sini ada count of job title by business unit. Di sini ada beberapa warna. Ada 4 warna di sini untuk corporate, manufacturing, research and development, dan specialty products diwakili oleh warna-warna tersebut. Nah, di sini si konsumen dapat memilih job title yang tersedia pada Dropbox tersebut. Seperti contohnya masuk ke business partner. Nah, di sini ada warna yang tidak tersedia, itu menandakan business unit tersebut tidak tersedia pada job title tersebut. Kemudian masuk ke yang ketiga, di sini ada count of department by business unit. Di sini si konsumen dapat memilih business unit yang ingin ditampilkan. Seperti contohnya corporate. Nah, di sini akan menampilkan data corporate di mana banyaknya departemen di suatu business unit. Di sini akan ditampilkan semua data departemennya, banyaknya pada suatu business unit. Kemudian masuk ke manufacturing, kemudian ada research and development, dan specialty product. Sekian.
Di sini saya akan menjelaskan hasil dari dashboard saya yang berisikan country, city, gender, ethnicity, dan department. Dan di dalam dashboard saya ini memiliki 5 sheet. Yang pertama sheet untuk ethnicity and their department data. Sheet ini saya gunakan menggunakan side by side bar dikarenakan lebih mudah untuk dilihat dan membedakan ethnicity yang berjumlahkan berapa dikarenakan ada filter yang membantu bar tersebut bekerja. Seperti kita bisa melihat ada warna-warna di sini dan kita bisa membedakan apa saja dari warna itu memiliki departemen apa. Dan di sini ada ethnicity yang berupa filter dan kita bisa memfilter berapa banyak ethnicity yang bekerja di departemen tersebut. Seperti di sini Latino, di accounting ada 20 orang, di engineering ada 51 dan lain-lain. Seperti ini. Sini kita coba di Caucasian dan Latinonya kita uncentang, berarti accountingnya ada 32 dan engineeringnya ada 44. Seperti itu. Lalu sheet yang kedua itu department data count by their country. Saya menggunakan highlight table dikarenakan lebih mudah dimengerti untuk melihat jumlah orang yang bekerja di departemen apa dan juga di negara mana. Seperti ini kita bisa membedakan banyak dan sedikitnya orang bekerja di departemen mana dilihat dari gradien warna gradiennya. Seperti ini, pink ke abu-abu dan ke biru tua. Lalu sheet ketiga yaitu data gender in department. Saya menggunakan stack bar dikarenakan memudahkan dalam mengkalkulasi berapa banyak male atau female yang bekerja di departemen tersebut. Dari warnanya juga membantu kita untuk memvisualisasikannya. Seperti ini, male ada 43 dan female ada 53 orang di accounting. Dan di engineeringnya ada 78 pria dan 80 wanita dan lain-lain. Lalu sheet keempat yaitu number of female and male in this country. Kita dapat melihatnya saya menggunakan horizontal bar dikarenakan chart ini membantu dalam memisahkan female dan male di dalam country tersebut. Jadi kita bisa melihat di sini country-nya ada Brazil, China, and United States. Dan di sini ada jumlahnya 75 female di Brazil dan 109 female di China dan 334 female di United States. Dan ini male-nya ada 64 di Brazil, 109 di China dan 309 di United States. Dan sheet kelima yaitu sheet untuk their gender and ethnicity. Di sini saya menggunakan pie chart dikarenakan data yang masuk sedikit dan dapat lebih mudah dimengerti menggunakan pie chart dikarenakan pie chart sudah memisahkan female and male dan warnanya. Dan kita bisa melihat di sini ukuran pie chart dan jumlah orangnya ada berapa. Dan di sini kita bisa melihat gendernya dipisah oleh warna pink dan biru seperti chart sebelumnya. Sekian penjelasan dashboard saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan dashboard data karyawan. Pada dashboard ini terdapat 4 data visualisasi, yaitu total karyawan per tahun, total karyawan yang berhenti per tahun, data karyawan,
job title berdasarkan umur karyawan. Dan tampilan tiap visualisasi datanya ini tidak menggunakan grafik yang ada pada umumnya seperti grafik batang ataupun grafik garis dan lainnya. Dikarenakan data yang akan ditampilkan ini adalah data karyawan per individu, sehingga data yang ditampilkan sangat banyak dan tidak memungkinkan untuk ditampilkan dengan grafik batang yang akan lebih cocok menampilkan setelah dibentuk kelompok agar tampilannya tidak banyak. Sehingga pada tampilan ini menggunakan fungsi otomatis yang akan menyesuaikan tampilannya dengan kolom ataupun baris yang ada. Lalu pada dashboard ini terdapat keterangan untuk jenis kelamin seperti untuk wanita akan ditandai dengan kotak warna merah muda dan laki-laki kotak warna biru. Ada juga terdapat 3 filter yang dapat digunakan, yaitu ada filter untuk umur dengan yang kita bisa mengatur jarak umur misal dari 41 tahun sampai 65, maka seluruh data visualisasi yang ada di sini akan mengikuti filter yang diinginkan. Seperti berikut. Ini umurnya 54 tahun dan sesuai dengan filternya, dan ini juga ya. Dan kemudian kita juga bisa memilih gendernya. Misal kita ingin menampilkan female, maka yang ditampilkan adalah perempuan semua, dan juga male. Dan ataupun kita kembali ke semua. Untuk bisnis unit juga bisa, yaitu seperti corporate, maka seperti berikut corporate semua. Di sini juga corporate. Lalu kita juga bisa melihat total karyawan yang masuk per tahunnya. Kita kembalikan dulu filter ini pada semula. Bisa pada tahun 1993 kita terdapat 3 karyawan yang masuk. Pada 94 terdapat 13 karyawan. Dan juga untuk karyawan berhenti pada tahun 2004 misal terdapat 3 karyawan. Dan tahun 98 terdapat 1, 96 juga 1. Dan tahun 2010 juga 1. Dan kita juga bisa mengetahui secara umum data-data karyawan yang ada dengan tampilan ini, yaitu dari nama, business unit, departemen, dan job title. Sekian penjelasan tentang dashboard data karyawan berikut. Terima kasih.